Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena kita ada di hari terakhir di minggu berjalan ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kita dikuatkan menghadapi setiap tekanan hidup, menghadapi setiap badai. Karena kita selalu ada untuk mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sehingga iman itu selalu ada dalam hidup kita menantikan janji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Sama-sama bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga berkat yang kita terima tidak hanya berhenti di kita, melainkan ada banyak umat Tuhan juga lainnya boleh dikuatkan, boleh dihiburkan, dan juga boleh mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah dan keberkatan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kehidupan kami. Urapan Tuhan mengalir atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Abraham dipercayakan Ishak dalam kehidupannya, maka Tuhan minta kembali Ishak, iya kan? Tuhan minta kembali Ishak kepada Abraham, tapi Abraham dengan berani memberikannya. Padahal Tuhan berjanji melalui Ishak inilah, melalui keturunanmu Ishak inilah akan lahir keturunan bangsa-bangsa yang besar. Apa sih yang membuat si Abraham ini berani memberikan Ishak kembali? Ibrani 11 ayat 19. Kita lihat sama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 19. Karena Abraham berpikir, semua dimulai dari pikiran, saudara. Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa kok membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata yang membuat Abraham berani memberikan Ishak sekalipun itu ditunggunya lama, ya kan, dengan susah payah dia mempertahankan iman kepada Allah yang berjanji. Tiba-tiba Tuhan minta, tapi Abraham berani memberikannya. Ternyata kuncinya Abraham itu ada dalam pikirannya, karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa. Saudara, apa yang ada dalam pikiran kita hari ini? Ketika engkau diperhadapkan dengan situasi, diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang membuat engkau takut, yang membuat engkau panik, yang membuat engkau tertekan, apa yang ada dalam pikiranmu? Halo? Apakah kita berpikir Allah berkuasa sama seperti Abraham berpikir ia berkuasa? Atau kita mulai meragukan, aduh bener nih, jangan-jangan gua salah, aduh jangan-jangan Tuhan gak sanggup nih, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Akhirnya pikiran kita yang membuat kita takut, langkah kita lah salah. Hari ini kita belajar dari Abraham. Kenapa Abraham berani, saudaraku, melangkah seperti ini? Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa. Mulai hari ini apapun yang diperhadapkan dalam hidup kita, yuk kita berpikir secara waras. Itu sebabnya kenapa perlu kita mendengarkan firman Tuhan, supaya apa yang kita renungkan ini ada dalam pikiran kita, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau kita jarang merenungkan firman Tuhan, jarang buka Alkitab, yang kita takuti, yang kita khawatirkan, berita-berita yang kita dengar, itu akan menjadi makanan sehari-hari dalam pikiran kita. Sehingga tidak adanya iman, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi kekuatan untuk tetap terus berpikir, taruh dalam pikiran kita bahwa Allah berkuasa. Itu sebabnya Alkitab juga mengajarkan kepada setiap kita, ya saudara ya. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Rasul Paulus mengajak kepada setiap jemaat yang ada di Kolose pada saat itu, juga pada kita hari ini, untuk selalu memikirkan apa yang ada di atas, apa yang ada di sorga. Arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara sorga.
Apa sih perkara surga? Bahwa Allah berkuasa. Apa yang ada perkara surga? Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apa yang ada perkara surga? Bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Itu perkara-perkara yang ada di atas. Sehingga akhirnya action kita, tindakan kita pun penuh dengan iman. Kenapa? Karena pikiran kita taruhkan kepada Kristus. Kita berpikir hal-hal yang surgawi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Yang ada di bumi penuh dengan ketakutan. Yang ada di bumi penuh dengan kekhawatiran. Yang ada di bumi cinta akan dunia ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang ada di atas, hal-hal surgawi di mana Kristus ada. Pikirkanlah itu sehingga tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita stres, membuat kita panik, membuat kita khawatir, membuat kita takut. Saudaraku, kita ada di hari ke-20 di tahun 2024 ini, saudara. Masih panjang perjalanan kita. Tapi izinkan hari ini saya mengajak setiap kita untuk mulai. Sama-sama bilang sama saya, mulai. Mulai berpikir hal-hal yang dahsyat tentang kuasa Tuhan. Semua dimulai dari ketika kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa yang ada dalam pikiran kita itu adalah pikiran yang memuliakan Tuhan. Berpikir bahwa Allah berkuasa. Makanya Rasul Paulus juga ingatkan kepada jemaat di Filipi, bukan? Apa yang baik, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang benar, apa yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua dimulai dari pikiran. Hati-hati dengan pikiran kita. Ayo, saya ajak setiap umat Tuhan mulai hari ini. Engkau yang melihat ketidakmungkinan, engkau yang melihat kemustahilan, engkau yang melihat hal-hal yang membuat engkau takut, hal-hal yang membuat engkau stres, membuat khawatir. Ayo, taruh dalam pikiran kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ingat bahwa Allah berkuasa. Pikirkan itu. Ketika engkau memikirkan Allah berkuasa, maka tindakanmu adalah tindakan orang yang beriman. Langkahmu adalah langkah orang yang percaya. Dan keputusanmu adalah keputusan orang yang tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang ada di hadapan kita? Apa yang membuat engkau takut hari-hari ini? Apa yang membuat kau khawatir hari-hari ini? Semua dimulai dari pikiran. Dari mana pikiran itu? Dari apa yang kau lihat, dari apa yang kau dengar. Belajar renungkan firman Tuhan setiap hari. Belajar dengarkan firman Tuhan setiap hari. Maka pikiran kita akan dipenuhi dengan perkara-perkara sorga, perkara-perkara dahsyat. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kau berikan kepada kami manusia pikiran, tapi kamilah yang menaruh sesuatu di pikiran kami, baik ketakutan, kekhawatiran, atau kepercayaan kami tentang bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Hamba berdoa, biarlah mulai hari ini Tuhan, umat yang oleh Tuhan percayakan hamba layani melalui program Bible and Coffee dalam renungan-renungan singkat ini, mulai menaruh dalam pikiran kami semua apa yang memuliakan Tuhan, apa yang membuat kami kuat menghadapi badai. Kami mau menaruh dalam pikiran kami bahwa Allah berkuasa, Allah kami dahsyat, Allah yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oh, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami, ingatkan kami selalu untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu itu yang selalu ada dalam pikiran kami. Sehingga langkah kami menjadi langkah yang memuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah jamah dan sembuhkan. Sebab tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan, tempat di mana roh Allah berdiam. Dalam nama Yesus kami menghardik setiap kelemahan tubuh, sakit penyakit, bahkan campur tangan kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal. Darah Yesus menyucikan, menguduskan tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Bapa, buat mereka yang berbeban berat, mereka yang letih lesu, mereka yang butuh pertolongan dan pengharapan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kekuatan dari sorga terus mengalir dalam hidup mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tetap berharap pada Tuhan. Berkat-Mu ada atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap jaga pikiran kita. Pikirkanlah bahwa Allah berkuasa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.